Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, bahasa Serba mistis dan Islami dan mistis rahimahumullah. Hari ini yang bahagia, puja dan puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat Islam di dunia dan nikmat jihad. Walaupun ada yang sakit, mari kita doakan semoga penyakitnya diberi kesembuhan. Ma'asyiral muslimin, bahasa Serba mistis dan Islami semuanya. Dua hasad yang diperbolehkan. Hasad adalah menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain, bahkan serta benci orang lain yang mendapatkan nikmat itu juga dinamakan hasad. Ibnu Taimiyah berkata, hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang lain. Dan hasad seperti ini merupakan perbuatan tercela dan termasuk perbuatan yang dosa, bahkan dapat menghanguskan kebaikan pelakunya seperti api menghanguskan kayu bakar. Adapun memiliki keinginan agar semisal dengan orang lain, namun tidak menginginkan nikmat orang lain hilang, maka ini tidak mengapa. Hasad model kedua ini disebut oleh ulama dengan ghibah. Model kedua inilah yang dimaksud oleh Rasulullah. La hasada illa afis, dan lain. Tidak boleh hasad kecuali pada dua orang, yang artinya yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan di jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dari kedua amalan di atas. Adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Yang pertama, memberi manfaat kepada orang lain dengan hartanya. Yang kedua, memberi manfaat kepada orang lain dengan ilmunya. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, bahasa Serba mistis dan Islami. Hasad pertama, sedekah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan nikmat harta kepada kita,
maka kita wajib mensyukurinya. Di antara wujud syukur kita atas nikmat harta tersebut adalah membelanjakannya sesuai dengan ketentuan syariat. Membelanjakan harta harus berujung pada kemanfaatan harta untuk kebaikan. Masyarakat muslimin rahimakumullah, para sahabat mistis dan islami, dalam membelanjakan harta prioritaskan memenuhi yang wajib, mulai dari nafkah keluarga dan tanggungan utang. Jika masih ada simpanan, prioritaskan untuk menunaikan zakat. Apabila telah memenuhi nisab atau kadar minimal untuk terkena zakat dan haul bertahan setahun hijriah, dan bila harta masih ada sisa, manfaatkanlah untuk sedekah sunnah, termasuk untuk amal jariah, investasi, hingga tabungan untuk masa depan. Bila ada orang yang mampu menyalurkan hartanya pada 3 hal di atas, maka kita patut berharap untuk bisa seperti orang tersebut. Ibnu Battulah mengatakan, barang siapa menyalurkan harta untuk 3 jalan, nafkah, zakat wajib, dan sedekah sunnah, maka ia berarti telah meletakkan harta pada tempatnya, telah menyalurkan tepat sasaran. Juga boleh orang seperti ini dengki pada bersaing dengannya dengan dalam hal kebaikan. Masyarakat muslimin, para subscriber mistis dan islami dan mistis rahimakumullah. Hasad kedua yaitu sedekah ilmu. Ketika Allah telah memberikan karunia ilmu kepada seseorang, ini menunjukkan bahwa adalah cahaya dari Allah yang diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Cahaya ilmu ini diperoleh dengan belajar secara sungguh-sungguh dan meminta kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, ilmu diperoleh dengan belajar. Disebutkan oleh Bukhari secara mu'alaq. Setelah mendapatkan ilmu, maka tugas selanjutnya adalah mengamalkan ilmu tersebut dan menyampaikan kepada orang lain. Itulah yang disebut zakat ilmu. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang belajar ilmu kemudian tidak menyampaikannya seperti orang yang menyimpan kekayaan kemudian dia tidak berinfak, berzakat darinya. Hadis riwayat Tabrani.
Jalan ilmu itu seperti jalan hara. Jika jalan ilmu bertambah, maka bertambah pula syaratnya. Bila ada seorang muslim mendapatkan karunia ilmu dari orang lain, maka patutlah kita berharap untuk sepertinya. Dan keinginan seperti inilah yang diperbolehkan dalam Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita jiwa bersaing dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim kama barakta ala Ibrahim fi amain hamidum majid. Subhanahu wa ta'ala subhanahu wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Dan sering kita mengingatkan apabila konten ini bermanfaat, monggo silahkan subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.